Tanya orang awak di Siko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusan TV Sumatera Barat kasadonyo. Senang bana begini Oscar hadir menemani Dusana kasadonyo di podcast sampai mota. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya Dusana. Dan tentu pastinya Oscar selalu mendoakan Dusana yang sedang menonton podcast kini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin rabbal alamin. Dan tentunya di podcast itu pada siang hari ini kita mendatangkan seorang bintang tamu. Jadi abang konyo multi talent rumah. Jadinya seorang desain grafis, konten kreator, stand up komedian, itulah pokoknya banyak lebih seorang itulah pokoknya. Tanya saya langsung ikutnya di sana Bang Rodua Klausatio. Agak payah nembus kita ya. Diwa. Halo Oscar. Diwa. Selamat siang Diwa. Ya, Oscar. Agak dingin tadi terasa tangan dari dampak ya Pak ya. Oh iya. Perdana TVRI. Kira nonton TVRI 2000 sabaleh. 2000 sabaleh. Asian Game. Wah sangko nonton Hachi mencari ibunya yang hilang kan? Final Malaysia Indonesia. Oh itu pada terakhir. Iya. Nampak mana tidak royal terhadap TVRI. Dah pulang lagi Diwa. Sudah oke di sana itu dia perbincangan kita bersama Diwa. Nah, oke Diwa seorang stand up comedian, desain grafis yo. Iya. Desain grafis freelance ya? Apa? Freelance. Oh iya, freelance. Ada beberapa project sekarang di Padang. Project sekarang. Tapi dari stand up dulu lah. Stand up kan lebaran kamu di bawah 2009 baleh Agustus bang. Itu awal saya stand up. Itu awal-awalnya bahas itu. Jadi dulu tuh masih itu kan masih SMA gitu. Oh iya, zaman itu SMA. zamannya Suci Anam gitu salah. Suci Anam tuh sedang hype-hype-nya dulu tuh. Nah, ada beberapa kesempatan yang awak pengen bahasa Indonesia ya? Terserah kamu aja, kamu pakai bahasa Indonesia, bahasa Minang kamu. Jadi ada terserah kamu aja ya. Ada beberapa kesempatan lah pengen 2006 baleh nak salah dulu tuh. 2006 baleh. Suci Anam tuh lagi hype-hype-nya Rin Hermana dulu kan. Oh iya. Nah pas nonton Suci tuh, ternyata ada ya perwakilan dari Padang gitu. Nah coba-coba lah di mana nih itu stand up di Padang di Rimbun Coffee kan. Nah kan karena awak masih SMP waktu itu, dulu tuh untuk ke kafe itu adalah suatu hal yang sangat fancy betul sekali dulu kan gitu. Betul di wakada akademi abui dulu kan. Jadi hal tuh lah terwujud 2006 balik. Cuman rasa ingin ke sana tuh awak masih ketek lah gitu kan gitu. Jadi untuk ke Rimbun Coffee itu butuh beberapa kali di luar jalan udah jadilah. Jadi menteguhkan hati itu ya. Iya. Berarti yang memantapkan hati itu untuk payah barang ke kafe itu payah mana lah. Iya kan kafe fancy mana dulu bang. Kalau situ Rimbun Coffee dulu kan. Rimbun Coffee itu kan salah satu founder coffee shop pertama di Padang. Wah, boleh nyebut brand nggak? Tidak apa-apa. Letas sabui mah tuh aja lah. Letas sabui, letas longsong tuh aja lah kan. Tapi dari rasa ingin tahu berarti nak zaman SMP kan. Iya. Memantapkan hati gitu. Model udah aja jogging kan, kira tiba-tiba lu kan. Itu kan rasa pasti kan. Iya. Jadi akhirnya sampai kini macam stand up komedi itu dari sisi mana yang dibaca lihat tuh, apakah dari cara inyo menyampaikan materi kah atau apa tuh, makanya diwa jadi suku mana sama stand up kok. Gitu. Masuk ke dunia stand up tuh. Dulu tuh awak tuh suka stand up ya karena penulisan materi kan. Penulisan materi. Tapi setelah awak terjun menjadi stand up komedian di Padang ya. Awak justru melihat komik yang penulisannya rapi itu ndak ketawa lah gitu. Jadi justru lebih menganalisis kok bisa jokes ini kayak gini ya gitu. Justru komedi-komedi absurd yang awak lebih ngakak gitu. Kayak Geral. Geral. Iya. Komik-komik aneh awak lebih terhibur dengan hal-hal yang spontan. Berarti dari segi materi yang dibaca lihat berarti nak. Iya, kalau dari setelah
bisa dibilang ya pelaku stand up komedian gini Wak, lebih itu sih, lebih menganalisis kayak materi-materi orang, justru lebih tidak terhibur Wak gitu Wak. Agak payah ini dah kalah menjelaskan komedian tuh Pak gitu. Iya, justru Wak terhibur dengan komedian yang Absurd tadi ya. absurd, ya. Karena melihat komik yang penulisan materinya rapi itu justru nggak terhibur, lebih menganalisis kok bisa ya Jokowi. Iya betul-betul. Gitu. Dan itu pun secara langsung Diwa pun tahu arah-arah kamu gitu dia kan. Iya. Bisa juga nggak sih? Salah Jadi satunya itu. jadi tahu arahnya kan. Oh abangku pasti pasalnya mau diko koma gitu. Nggak selalu sih. Nggak selalu begitu, menganalisin tuh. Oh, menganalisis bisa yo ini gitu materinya bisa selucu itu dengan penulisan yang kayak gini gitu. Oh, oke. Nah kalau Diwa sendiri kan orang banyak kalau saya komedian kan ada dulu ciri-ciri khasnya kan yang act out lah segala macam gitu. Kalau Diwa yang tipikalnya apa biasa? Apa ya? Kalau apa ya gitu Kalau kan? teman-teman dari komik pun ngelihat Diwa tuh Microexpression. Mungkin sedikit berekspresi kamu berarti. mungkin lebih ekspresif mungkin. Oh, ekspresif. Ekspresif mungkin. Kok mikro aja apa? Ekspresi sedikit ekspresinya. Oh, Wak lebih itu sih, Wak lebih memperhatikan hal-hal yang kecil. Oh, hal kecil. Iya, hal kecil. Jadi komik-komik stand up Padang tuh melihat awak komika yang spesialis micro expression. Tahu lah aku bisa gitu. Oh gitu berarti apa nak Diwa tuh yang ekspresinya tuh harus dinampakan juga berarti. Enggak juga itu dah. Di act out itu enggak lu mau itu Kayaknya sih Bang. Kayaknya sih ya gitu. Betul sampai salto dia tim hijau tuh Pak. Oh itu enggak, tuh ada komik di Padang mau Ragil. Oh Ragil. Aduh, saya pasti tahu nama Ragil itu apa namanya, tapi Ragil saya sebutkan. Oke, berarti Diwa dari SMP, SMA lah. SMA mau masuk komedian. Masuk tuh 2019 Bang. Oh 2019 balik. Di sekolah dulu. Oh sekolah dulu. Kan pertama kali itu nak. Di sekolah stand up kan. Itu apa materi yang dibawa tuh masih ingat nak? Tak kalah nak sih orang di pada saat sekolah tu dulu. Oh justru mencoba masuk komunitas tuh 2019. Oh 2019. Mencoba stand up tuh 2017. Oh lebih jauh pada itu lagi. Iya itu pensi. Waktu acara pensi sekolah kan. Nah Diwa tuh nggak tahu itu Bang, bagaimana ternyata nggak boleh ya bawa materi orang lain gitu. Diwa itu waktu itu bawa materi orang lain. Oh jadi Anda ngambil materi orang lain ternyata. Etika keseniannya belum ada waktu itu. Oh iya betul. Belum masuk komunitas juga. Tapi warga sekolah apakah tahu? Tidak. Warga sekolah tidak tahu. Mereka menganggap itu materi awak. Padahal itu materi Rin Hermana. Oh, ya cilo materi berat. Astaga. Nanti gini kan. Seiring berjalannya waktu kan pasti ala tahu kan kawan-kawan sekolah kalau itu atau masih belum tahu gitu. Kayak sampai kini nggak tahu. Oh kini udah tahu dong berarti lah di spill mah. Udah di spill. Gini lah spill. Dan Bang Rin pun udah tahu kemarin. Oh udah tahu. Bang awak dulu bawa materi Bang dulu stand up. Ada stand up aja. Oh iya, aku tidak peduli. Kecuali kamu dapat pitis dari itu baru peduli. Oke, Diwa, Iko ada visual menarik dari Diwa, isi konten dari Diwa dan Diwa itu melakukan stand up keseharian. Dan dengan visualisasinya untuk kalian di sana. Kalau Mas Jawa, kalau galau dengerin lagu Denny Caknan kan. Kalau udah Minang, kalau galau dengerin lagu apa ya? Ku lagu nyoa. Dewi, no smoking, area SPBU ke Papanggang. Karena api cinta dapat membara, ange ganggam baru. Abang orang Padang ya, pasti kerja fotokopi ya. Tolong jago mencong mbak stek. Gak selalu orang Padang tuh milih fotokopi loh. Jadi kayak selalu orang saya. Berapa? 2 rangkap. Ya, bentar ya. Tolong jago mencong mbak stek lah. Baik lah. Teruntuk uni-uni Minang yang jualan nasi Padang di rantau, tolonglah. Kalau kami ajak bahasa Minang, jangan dibalas pakai bahasa Indonesia. Masalahnya uni bahasa Indonesia, logat uni piamannya jelas sekali terdengar. Nih, tambun susu sabun kue nih. Ah, usus ya mas.
Puncek tadi mas, puncek. Muka lo kayak koncek nih. Takut sekali diaga gaya gelasnya kalau kita bahasa Minang ini. Apa salahnya saya beli nasi 16.000, saya minta rendangnya 2. Kita sekampung tapi. Mau tanya orang awak, di siko tampeknya. Nah, kira-kira begitulah Dusana isi konten mulai tadi. Tapi ada je toko fotokopi di perantauan ya. Oh iya banyak lah. Oh iya banyak. Kan ada itu di mana nggak salah tuh di Tanah Data tuh ada perantauan yang khusus daerahnya tuh ke daerah fotokopi sih. Nah, diwanya ada fotokopi, kerja fotokopi lah. Oh enggak. Oh, enggak, Cuman gitu. stigma orang Jawa tuh menganggap orang Padang tuh kerja fotokopi ya gitu, menggali nasi ya gitu. Oh, gitu. Orang fotokopi mengenai nasi lah. Pasti mau itu. Stigmanya pasti mau itu. Saya mau jadi asisten Raffi Ahmad. puncak tertinggi kalau orang merantau tuh, apalagi lo teman-teman kita yang entertain gitu kenal Raffi Ahmad tuh. Alah, saya mau foto cek Raffi Ahmad di dulu kan. Kenal aku pada Raffi Ahmad. Salam cek bang. Iya. Salah satu template orang di kampung kalau pulang dari rantau tuh kalau betul. Wih, stand up kenal Raffi Ahmad tuh. Raffi Ahmad kan ajudan kamu. Aduh, staf kepresidenan sekarang. Betul. Lagian Raffi Ahmad stand up, stand up dong. Cuma menikmati stand up. Betul. Oke. Menikmati yang lain apa? Menikmati kan ada menikmati kehidupannya gitu kan. Oh, iya. Pandai ngomong gitu. Saya suka nih. Pandai kira adek nih mah. Tapi Diwa kan sepanjang perjalanan Diwa menjadi sang komedian adalah kamu sih. Tadi kisahnya adalah sampai ke Pulau Jawa, Surabaya sama Malang. Stand up di situ. Atau ada job di situ tuh, Pak? Enggak, itu awal 2020 Suci 9 audisi. Oh, audisi. Karena waktu itu masih covid kan, jadi audisinya online. Nah, audisi online. Habis itu 2020 sampai stand up di Malang. Stand up di Malang. Oke. Ya, open mic lah, numpang open mic lah. Asik. Iya. Orang Pulau Jawa. Oke, lanjut. Open mic. Lanjut. Cuman lebih banyak di Malang sih dihabiskan open mic ya. Jadi 2026 Patang kan dapet lulus kuliah 2025 kan. Jadi 2026 Patang dapet lah kerja di Surabaya gitu. Surabaya. Nah, karena open mic di Malang itu berbahasa Indonesia, open mic di Malang. Karena di Surabaya tuh full Jawa. Sebenarnya bisa sih bahasa Indonesia, cuman awal lebih nyaman di Malang sih. Oh, di Malang. Oh, betul. Bakolana logat Jawa Minang di situ tuh. Aduh. Awak pernah ada materi tentang cewek crop top gitu kan. Nah, awak saking excited menyampaikan materi itu, tak loncat lah diksi Minang. Mencibirlah puseknya kata. Orang Malang tidak ada yang tahu itu. Ada orang Pekanbaru tak gaji. Oh, bukan baru. Mencibir katanya. Dari sekerumunan banyak manusia tuh orang yang galak situ tuh. Galak pun cik. Oh, berarti sempat beberapa kali open mic di Pulau Jawa ada aja berarti. Nah, itu gini Pak, nak balik ke Pulau Jawa aja buat open mic mengadu nasib di Pulau Jawa di Surabaya atau di Malang. Pendapatan saya lebih besar di Padang. Tapi gitu, dari cerita awak tadi mah Diwa kan Padaman, Lubu Olong kan, kan Lubu Olong Padang kan cukup laki kan, tak jauh-jauh kan, kos di Padang. Tak tahu gitu. Apa sih bang itu? Apa namanya? Awak kan ibaratnya punya keluarga di Padang lah gitu. Jadi nenek dari bapak punya kos-kosan. Mumpung nenek mari kita eksploitasi. Apa kekayaan ini? Enggak. Mumpung ada nenek ada kos di Padang. Jadi aku kos di Padang. Oh gitu. Jadi bapak kos berarti ya.
sekretaris lah ya. Sekretaris, iya betul. Sekretaris kos ya. Sebenarnya bapak kos sebenarnya hitungannya. Ya. Tapi dia sepanjang perjalanan menjadi seorang stand up comedian kan ala terasa tuh di Pulau Jawa mau dikau rasanya, di Padang mau dikau rasanya. Tapi pasti apakah memang nyaman di Padang atau ada nggak sih kangen-kangen gitu? Saya open mic di Pulau Jawa tuh pak. Itu yang malah nyaman sih di Padang gitu. Terlepas dari fitisnya, terlepas dari keuangannya. Apa ya bang ya Wak? Wak berusaha realistis lah sebagai bisa dibilang seniman lah ibaratnya kan. Wak kerjaan kalau ada jadi Wak kata Panji ya. Kata Panji Basabu. Komik hidup dari karya gitu. Kalau dalam filosofi Dewa, awak hidup dulu dengan pariwak kanyang, awak lebih jernih berkarya gitu. Gitu. Jadi untuk saat ini rezekinya banyak di Padang, jadi awak banyak dihabiskan waktu di Padang. Tapi pengen nggak sih kan, barangnya kan alam gitu. Balik untuk open mic di luar kota gitu. Wah pengen banget lah. Pengen di mana kira-kira tuh? Salah satunya Jakarta pasti. Salah satu ibaratnya stand up comedian di Indonesia itu salah satunya ibaratnya kalau naik haji orang Islam kan naik haji ke Mekah tuh. Nah stand up comedian itu kalau ibaratnya tingkat tertinggi itu masuk suci. Oh iya mas. Nah salah satu goals stand up comedian siapapun kayaknya ya pengen ya berkarir di nasional lah ibaratnya. Ya mungkin awak ke Padang salah satunya ya di Padang awak salah satu yang cukup lama lah stand up di Padang gitu. Jadi chance-nya untuk ke nasional mungkin peluangnya lebih besar daripada awak mengulang kembali di komika di stand up komunitas di luar kota. Awak tuh mulai baru lihat tuh ada masih ada senior yang harus apa dulu abang lah dulu kalau abang lo tambah lo iya kan? Kalau di Padang chance-nya lebih besar lah gitu karena ya gitu salah satunya itu cuman perbedaannya sepertinya masalah bahasa sih stand up comedian Padang lebih language barrier ya lebih ke bahasa dan kayaknya di Jawa tuh abang setelah awak lihat ya orang tuh justru menunggu opini dari komik tersebut. Opini maksudnya apa? Jadi argumennya bagaimana argumennya dulu gitu. Jadi orang menikmati tuh. Tapi kalau orang di Padang itu lebih melihat stand up kok ya udah lucunya mana nih gitu. Masalahnya mana nih? Gitu langsung punchline gitu. Nah, justru orang awak bukan Mbak Ayo. Awak itulah perbedaannya dari Padang dan di Pulau Jawa. Orang di Jawa tuh lebih kalau ada punchline yang mungkin awak secara jokes itu mengada-ngada ya. Nah itu mengada-ngada nih gitu. Gitu. Orang nah justru penonton di Padang itu lebih menikmati gitu walaupun apapun mengada-ngada yang penting terhibur udah lucu-lucu aja gitu. Gitu. Iya. Terlihat ya bahwasanya kalau yang di Kota Padang tuh lebih imajinatif harusnya. Iya, karena penontonnya lebih imajinatif. Mungkin hidup di lawak-lawak Ajo Andre itu gitu kan. Ajo Buset gitu. Jadi awak lah mulai menerima hal-hal yang seperti itulah. Ya udah lucu-lucu aja gitu. Kami saya di Padang tuh mencari aswita bangga kagak? Di Jawa nggak bisa dewa itu nggak bisa dong. Nggak ngerti ya. Kecuali orang Jawa yang ke Padang. Ke Padang nggak. Mencari aswita bangsa ya kalau surah kami. Itu salah satu ya teman. Gitu. Tapi ya kira-kira kalau untuk nyamannya memang jauh lebih nyaman di Kota Padang. Nah, tapi kalau untuk kecuanannya ya di Pulau Jawa tentunya. Apa ya bang ya? Mungkin Padangku adalah salah satu zona nyaman awak gitu ya. Di Mawa. Berarti keluarga kan di Padang saja gitu. Jadi survival mode tak banyak banget di Padang doang gitu. Kalau di Jawa kan awak harus besok kita harus makan apa? Saya mau tinggal di mana? Budgeting awak tuh harus ibaratnya PT 200.000 dalam misalnya sehari 200.000 pengeluaran Pak ya harus barakah aku harus ya mengeluarkan PT dengan secara hati-hati gitu. Ya nah mungkin kan awak bisa kok ke masjid malah ya mana tahu masjidku buka makan gratis mungkin dong kan. Jadi gadi masjid ya. Jadi gadi masjid kan. Iya betul sih memang kalau misalkan di buku perantauan tuh banyak loh yang diperintahkan. Ibaratnya kalau di Padang tuh
easy baby moodnya ya. Easy baby mode-nya gitu. Kalau di Jakarta di perantauan paling hard mode-nya yang expertnya. Itulah kira-kira. Kalau menurut awak ya, awak tak tahu ya, awak takut ya. Awak takut melemparkan opini argumen awak modelku tapi ikut realistis ya. Realistis betul. Iya. Jangan merantau kalau gaji di bawah 6 juta. Karena itu tidak cukup. Tidak cukup. Sebenarnya tidak cukup sebenarnya. Ya gitulah pokoknya kalau misalnya hitung-hitungannya di podcast aku tansi waktu itu aku tabel banget transparan aku tabel podcast apa mereka. Tapi apa tadi apa sampai? Teman itu bawa awak setelah audisi Suci bertangan. Dan awak bertanya ke komik-komik di luar Sumatera kayak orang Minang kok lebih awak nak nyolah lebih bapak retongannya untuk melangkah tuh bangga gitu karena awak melihat kan ada komik di Balikpapan waktu itu di komik Mas dari mana Balikpapan Mas gitu kesini ngapain kerja di sini enggak saya emang dari Balikpapan untuk audisi Suci dan saya cuman bawa duit 500.000 ya Allah saya kalau nggak lolos berarti saya ngegembel ke Jakarta ya Allah astagfirullahaladzim nah itu punchline-nya tuh Aduh luas. Aduh ya Allah betul sangat selanjutnya. Aduh, oke lah kita selan sama saya. Ada gede kamu nyambung lagi. Jadi tetap bersama kita di Bukan Sampai Motanya orang awak di Siko. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknyo. Kembali lagi bersama kita di Bukan Sampai Mota tentunya di TVRI Sumatera Barat dan Anda pun bisa menyaksikan kita di seluruh media sosial TVRI Sumatera Barat. Itu ada di YouTube, ada di Facebook, di Instagram dan ada pula di TikTok yang kami sedang live kini. Dan Anda pun bisa meninggalkan live chat di situ. Ini bertanya langsung ke Abang Diwa awak. Abang Diwa bila ke Siko bang gitu kan, bila pendek Siko bang, bisa terus nak sampaikan di live chat kita di YouTube sama di TikTok. Oke Diwa, Diwa tadi bahas set up kan, set up. Tapi ada juga freelance sebagai desain grafis. Iya. Desain grafis. Itu berarti Diwa sekolah dulu kuliah di DKV berarti? Iya. DKV UPI. DKV UPI. Oh. Iya. DKV UPI. Itu lebih banyak job di set up atau di desain grafis? Ya itu. Awak lebih banyak kerja di bidang desain grafis ya. Cuman setelah ya hirup pikuk sebagai desain grafis penuh deadline lah bang. Jadi wak kosongan lah hari cik untuk khusus wak stand up untuk ngelapian stres wak sama dari desain grafis. Jadi wak panik-panik seminggu hari Senin wak pulang balik itu. Bisa kerja dia. Bisa kerja dia gitu. Oh berarti punya percetakan sendiri atau masih berapa? Atau freelance saya gitu? Itu freelance saja. Freelance saya saja. Cuman betul. Banyak itulah. Ibaratnya ada orang yang pengen kerja sama gitu kayak Bapak Sasiko betul kayak gitu. Oh gitu. Iya, tapi lebih ke sport design. Sport design. Iya. Sport design tuh abih bana semua AI tuh biasa itu mah. Iya. Apalagi stasiun TV pernah saya lihat adanya sebuah video dari AI. Oh iya. Tentang Liga 1 kalau salah. Oh iya bang. Iya, dari AI juga ya. Apa sih itu? Gambling sih kalau AI itu kan masyarakat kan tahu kalau itu AI. Jadi Beko takutnya posternya itu Beko jadi tidak belief Beko lah gitu. Nah itu resikonya kalau terlalu banyak pakai AI gitu. Makanya lebih banyak hal-hal yang realistis masukkan ke dalam sebuah desain waktu itu. Karena ya awapun melihat poster kalau ada AI pasti udah bad mood kan pasti. Iya. Tidak menghargai para enggak mungkin sebagai apa ya scroll sosial media gitu kan. Kalau dulu lihat poster ada AI kayak makanan yang ada AI-nya gitu atau ya acara sepak bola yang ada AI-nya pasti enggak mood rasanya ada kan. Asik kok gitu. Iya betul sih. Gitu. Meminimalisir AI. Kalau enggak perlu badan enggak usah pakai AI. Iya, enggak perlu. Berarti Diwa pun sebagai desain grafis pun enggak lu bisa cocok mana pakai AI atau memang enggak pakai sama sekali?
Enggak 50-50 lah sih. 50-50 ya? 50-50. Kalau nggak bisa misalnya kayak ada foto Diu, tolong editin itu posternya. Sekarang posternya resolusi kamera orangnya model Nokia Engage kan. Susah apa-apa. Harusnya acara menyenangkan kok malah bencana jadi. Ujung-ujungnya itu jadi AI kan dia iya, resolusinya baik. Tapi sebaiknya kalau sebuah desain yang proper ya, misalnya dari fotografer tuh lah HD resolusinya jadi desain 1080 lah harusnya ya 1080 ya itu Full HD. Yang resiko bahaya banyak ini itu bang karena ya dari ya efek baiknya kan lebih capek menyampaikan informasi, semua orang bisa ngedesain sekarang gitu. Cuman believable-nya kini kayak kok posternya malah ya awak kayaknya pedutonnya kok gitu kan lebih suka orang poster-poster yang lebih realistis gini bang kalau menurut awak ya gitu. Betul sih, karena kalau realistis pun orang bakal tahu Iko pasti perusahaannya atau orangnya bakal mempunyai niat gitu, ada effortnya gitu kan, ada effort di situ gitu. Jadi awak pun yang membayar pun berasa worth it gitu saya. Benar. Nak membayar $20 300,000 sih satu minggu satu bulan. Aduh, ya 300,000 salah lah. Iya. 300,000 lebih lah, sekian lah ChatGPT itu. Itulah pokoknya. Tapi yang sejauh kini Diwa yang sebagai freelance itu tuh bang kalau nak membuat ucuk-ucuk membuat usaha gitu, usaha desain grafis gitu. Sempat pikir sih terbesin sih selain SNAP juga lo berusaha desain grafis juga gitu. Kayaknya kalau desain grafis sih masih alun nih sih. Kalau di PT kan harus ada hitungan pajaknya mereka bahas, sedangkan langsung struk mungkin pajak emang. maksudnya alun bisa lah untuk menghandle sebuah perusahaan lah. Oh gitu, alun bisa. Seorang. Nah itu dia jawabannya yang benar. Ya pajak langsung. Tunggu dulu pajak. Terakhir pajak itu bersabut oke lah. Tapi pajak di awal sabut dulu. Itu konsultan. Oke, berarti intinya niatnya gitu kan. Iya, niat sama kemampuan alun bisa. Alun bisa lah. Sebenarnya bisa sih, cuma bisa sih. Malah bayar pajak. Bercanda. Biko di komen di CPB. Siapa namanya tadi katanya kan? Saya persulit pada perusahaan Anda. Enggak lah, kita sebagai masyarakat Indonesia harus wajib bayar pajak. Iya, tak pajak ya. Wah, sangat sekali. Ya, tak pajak ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kritik pemerintah tapi nggak bayar pajak, aneh lu. Oke, Diwa sejauh itu menjadi stand comedian dan sudah menjadi content creator. Asik. Kalau masuk ke dunia content creator, maksudnya itu memang iseng sih atau memang dia jadi Wahyu tuh dia Sia gitu, jadi seorang content creator. Awak jadi content creator tuh awalnya tuh lah dari 2007 balik. Cuman salah satu penolong ya alhamdulillah FVP lah bang ya, salah satunya penulisan stand up komedi. Nah itu salah satu penulisan stand up komedi yang dulu tuh konten tuh ngambang saja gitu, ngambang aja. Iya, ya udah tekanan konten gitu, nggak ada spesifik. Dalam stand up komedi itu ada sebuah persona, ada sebuah karakter, penulisan joke, setup, premis, punchline, ada sebuah hook. Nah itulah dari segi penulisan stand up komedi itu yang mau masukan kini di konten, dan alhamdulillah kini ya nge-range out banyak audiens lah gitu. Iya. Nah awalnya konten tuh salah satunya ya gabut. Awalnya di Malang tuh magang. Di Malang. Magang di Malang kan. Karena awak terbiasa Senin open mic. Itu loh. Iya bang, kalau awak sering melakukan suatu hal yang terus menerus setiap minggunya gitu, itu jadi rutinitas jadi jadi kalau nggak dapet hal itu dalam sehari awak bisa stres ya dong. Betul Awak nggak bisa open mic di Malang loh kan, karena awak fokus ke radio kan gitu sebagai budak korporat awak kan.
Nah, jadi wadahnya ya back konten. Back konten. Dan bisa stand up dibuahin ke konten. Bisa dibuahin ke konten. Salah satu. Iya, salah satu. Ya sangat membantu lah stand up, lingkungan stand up lah sangat membantu lah dalam membuat konten gitu, apalagi dalam segi penulisan, segi bagaimana membuat struktur jokes yang baik gitu. Oke. Itu berarti gini sudah lejahan barang kamu berarti membuat konten 2 tahun. 2 tahun lah. Iya. 2 tahun lah. Followernya kan banyak, ada Mapip. Bahas konten. Follower 9.000 lah. Lu konten kreator itu. Ala konten kreator mah. Di Jakarta yang 1.000k, 1k, itu adalah konten kreator loh, Pak. Ngaku. belum. Gak usah ngaku sih. Berapa sih? 1.000 doang. Ya, karena patangan awak kan mau tekan sama konten kreator, katanya dari Padang merantau menjadi konten kreator ke Jakarta. Siapa tuh? Rio? Aduh, Rio Chan. Udah. Tadi ada cewek, tapi nya enggak memang merantau untuk jadi konten kreator Jakarta, enggak. Cuman side jobnya pengen jadi konten kreator di Jakarta, side-nya gitu kan. Side job. Tapi tidak tergerus arus warga Jakarta gitu ya. Di situ saya yang 1k saya sudah menjadi konten kreator di agensi itu. Ada jadi konten kreator tuh, ada di bayar tapi endorse kah? Bisa minta endorse Anda di sana. Iyo, 1.000 tuh. 1.000. Adalah Vivi ya macam. Mangko ke Jakarta juga di konten kreator. Wah, malas yang nge-gembel di Jakarta daripada. GBK kadang mah mungkin dia gembel lah. Tapi konten kau tapi kah dibawa kamu kok? Apakah memang jadi konten komedi sih atau bakal menjadi konten yang lain? Ada konten-konten yang lain gitu, traveling kah atau menjadi fashion stylist kah? Asik, tiba fashion stylist. Enggak sih kayaknya emang kok. Ya itulah. Itu komedi saya. Ya abang tau lah, sebagai desainer grafis deadline-nya mepet-mepet kan. Iya betul. Jadi betul sih. konten salah satu aja konten komedi yang dibawa ya sedang stres sedap sedang stres dan ngedesain gitu kan, tulis lah jokes kan misalnya kan nggak tahu kan banyak informasi yang awak dapet di Instagram kan. Nah awak malah pengen unek-unek tuh di konten. Mungkin salah satu alasan buat konten, salah satu kepedulian wak terhadap Minang lah. Minang itu kan selain itu. Deko masa bui pasal mau engke je kampung gua. Serius. Tapi tadi geledek sih agak terkaji-kaji wah. Dia punya geledek kau tadi kau. Berarti sejauh aku Diwa fokus sadonya berarti mana? Stand up YOLO, desain grafis YOLO, gitu kan. Stali itu bang. Iya. Ini Stali itu kan. Stali ya, betul sih. Awak sebagai anak di kafe kan, desain komunikasi visual kan, awak harus mengkomunikasikan suatu hal kan. Awak terbiasa dengan problem solving, kan, gitu. Betul lagi. Nah, salah satunya ya konten, stand up komedi, desain komunikasi visual kan. Iya betul. Banyak komika stand up banyak tuh anak di kafe. Iya. Bang Rin, Bang Fahri, Dodi, Bang Yufi. Awak banyak. Di kafe sih. Awak dah di kafe lah. Ya, soalnya stand up kan. Dia masih janji kan. Dia banyak janji sama oleh Ambon. Dari tahun patang, mohon maaf oleh Ambon ya. Awak beranak ketik Bang Ambon. Tapi kepengennya Diwa untuk stand up comedian ko kepengennya dibawa ke masih ke depannya gitu. Apakah masih ingin di zona nyaman ya sih atau pengen keluar lah dari zona nyaman gitu kan, menggembel lah di Jakarta gitu sana. Ya salah satunya sih ya target komika daerah ya kan nasional benar naik jambore naik itu stand up fest itu salah satu impian dari komik daerah lah, semua daerah gitu. Cuman maksud tuh awak sebagai orang Minang kayak melangkah tuh kan penuh perhitungan ya Bang. Iya betul. Nah mungkin terlalu overthinking sih menurut awak sih. Iya ya. Terlalu overthinking sih. Awak pribadi sih setelah awak coba di agensi Patang ya. Oh sempat berarti? Iya, aku sempat kerja di Jawa kan. Kayaknya Wak
di Padang lagi rezekinya ada untuk menembus ke Jakarta kayaknya harus dapet kalajo yang pas dulu sih kayaknya. Wah, ini jadi full time stand up comedian doh gitu. Full time stand up comedian di Jakarta gambling bang. Iyalah, ya pasti lah gambling kan. Apalagi masa awak maharan jo abang-abangan awak nah mungkin kan. Abang-abangan awak kan itu tentunya ada dulu kehidupan seorang kan. Orang seminggu 2 minggu, di. Ayo. Udah biasa. Jadi ente mau ngapain nanti sini nih? Sambal saya itu 2 karung nasi habis sama kamu nih ya. Oke, Diwa kita break sebentar. Jadi di sana tetap bersama kita di Bokeh sampai Motanya orang awak di Siko tapi di sana. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Terima kasih di sana, tentunya masih bersama kita di Bokeh sampai mau tanya orang awak di Siko tampilnya di sana. Dan di sana pun yang seperti Oke Chan tadi bisa di sana nonton di seluruh media sosial TVRI Sumatera Barat podcast awak kok. Jadi di sana pun bisa meninggalkan live chat atau komen-komen atau pertanyaan untuk bintang tamu kini. Dan Ambo Oscar juga bilang mohon maaf tadi ada punchline punchline banyak mana tadi Diwo. Jadi agak flicker agak takaju-kaju sakit apa lo? Mohon maaf lah ya. Punchline banyak mana tadi. Macam-macam tadi. Lalu cik orang tu pindah sih perang Timur Tengah kamari cik kan. Tapi Diwa keceknya apa? Bulan Beko kalau kata lo balik. Iya, ada rencana. Iya. Itu open mic atau desain grafis atau apa? Desain grafis. Oh, desain grafis. Iya, insya Allah. Oh, gokil. Iya. Gokil. Itu event kadang atau event apa? Enggak, sebagai pekerja kantoran. Budak korporat ada ya. Seling lah. Dan bisa stand up di Jakarta kan. Ya masalahnya di Padang sih itu sih sekarang itu untuk stand up berbahasa Indonesia itu sangat susah. Tapi sekarang malah ada programnya di stand up Padang bang. Oh ada program? Iya, jadi Senin itu stand up berbahasa Minang di situ kopi. Iya. Betul. Dan setiap Sabtu itu ada lelucon space namanya. Nah itu stand up berbahasa Indonesia. Salah satu impian kami bersama-sama lah stand up Padang dan program dari Koor pun tentunya untuk teman-teman komik kita ini terbiasa dulu berbahasa Indonesia, habis itu bisa dikirim ke nasional. Karena udah banyak vakum kan stand up Padang terakhir kan Bang Rin terakhir. Cuma Bang Rin sama Bang Pras kan yang stand up komedian Padang yang khusus dari komunitas stand up Padang. Betul. Stand up Padang di street komedi Bang Pras juara 2. Bang Rin juara 1 gitu. Betul. Potensial sebenarnya, cuman masalahnya di bahasa sekarang. Dari segi jokes kok masih masuk minggu gitu. Iya bagus. Kalian kalau masih ngasih apa pasti tak kalah juga orang Jawa. Tapi itulah kalau di mungkin di bahasa awak tuh di logat awak tuh mungkin bahasa imbuhan akhiran itu agak sulit dihilangkan. Sama struktur kalimat struktur kalimat. Kalau nakdo itu kan suatu ciri khas ya kayak beda imbuhan akhir kan itu. Satu cek tolong bedakan vokal sama apa ya. Soalnya itu tidak ada masalah sih. Betul. Tapi kadang yang nya tuh harusnya tapi kok jago iya. Nah, dalam penulisan jokes materi dengan berbahasa Minang, nah kalau menulis ke bahasa Indonesia, itu susunan katanya harus dibalik tuh bang. Kalau tidak dibalik jadi cringe jadi kalau di Indonesia kan. Nah itu salah satu masalah bagi komika lokal yang terutama orang Sumatera Barat lah. Gitu. Komik dari bahasa Inggris ya di Bali ya. Iya. Itu. Orang Minang Sumatera West Sumatera. West itu Western. Berarti kalau di Bali ya berarti ya artinya kalau di bahasa Indonesia kan berarti ya. Iya, ada struktur kalimatnya emang harus di Bali ya. Kalau enggak kok bisa gitu ya? Ini kamu ngomong apa nih ya? Itu tuh contohnya. Ini kamu ngomong apa nih ya? Nggak mengerti saya dong. Iya, cuma jokes kodian gitu. Waktu aku ke lapangan gitu. Ngapain ke lapangan? Ke lapangan gitu kan ya. Astaga. Tapi betul nggak? Awak kadang pernah awak satu momen di Jakarta
Jadi pas merantau kan, jadi bawa bus Minang Wak. Jadi pas itu sedang ada reuni 212 kalau nggak salah. Oh, iya. Yang unjuk rasa tuh ha. Oh, yang pakai jersey Real Madrid tuh. Iya betul. Terima kasih. Terima kasih yang itu tuh. Jadi awak cerita, Pak, itu yang demonstrannya udah siap gitu kan? Udah siap bagi awak kan? Maksudnya kan sudah selesai kan? Oh iya. Kalau di orang tuh enggak dong. Udah siapnya itu udah siap mulai harusnya. Menggempur Monas sekitar. Awak begitu betul. Bacanya, Pak, itu yang demonya udah siap cewek kan? Udah siap. Ya udah siap. Wajahnya kan apunan siap kok masih rame umat. Itu awak kadang-kadang gitu Bang. Mana ada? Ya kan mado kan. Iya, ada. Mana ada? Loncat bahasa Minang gitu. Itu bang koyo. Suatu sebaja kan dari istri kan. Iya. Dari istri beraja. Ndak siap dah selesai kan selesai. Sudah tu kalau mencari apa tu ndak sabar dah lauk. Lauk. Ada sambal ini. Ada sambal ini. Sambal kasih cabai kan. Yang boleh dikasih nanti kan. Cabai merah mau makan sama nasi nanti kan. Istri pun pernah Jawa. Ndak istri mah nantau ke Jakarta dulu. Rumah apa di Jakarta gitu. Ya begitulah, banyak kabar dari istri. Terima kasih istri aku. Nah sudah tuh kan kini kan ke Jakarta tuh di Padang tuh ketiga jadi bapak kos. Berarti di Padang tuh kan apakah memang ada yang job-job yang kali selesaian atau di Padang atau memang sudah ready nih untuk ke Pulau Jawa gitu ke Jakarta? Di Padang Pak lagi ada event bang. Oh event. Mei itu running Padang Fun League namanya. Padang Fun League itu event mini soccer di Padang. Ya sekarang kan orang di Padang kan perempuan tua banyak. Mini soccer gitu. Jadi ada event lain ya. Iya, ada event mini soccer gitu di Padang. Nah itu salah satunya project bulan Mei. Kini ada beberapa garap media untuk media-media olahraga lah. Gitu ya. Berarti itulah gitu ada lapangan beberapa gitu. Berarti itulah proyek tinggal di Padang enak. Sudah tuh lah peluang bisa kemana-mana. Iya. Bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana. Okay. Terus kalau yang komunitas bah, komunitas salah satu itulah komunitas tuh lah sampai di titik zona paling nyaman bang. Itu muncul. Itu tuh di zona nyaman ditinggalkan untuk merantau ke Pulau Jawa. Ya itulah bang, itu salah satu hal yang membuat pulang balik dari Surabaya salah satunya itu. Awak tak bisa stand up comedy, awak tak bisa. Yo, bang tau lah nak di kafe kan. Betul. Harus punya kebebasan terhadap hidup gitu. Betul. Aduh, awak terbelenggu jadi budak korporat batang kan. Wah, tak bisa stand up apa gitu. Wah, pulang lah awak sebentar lu coba. Sebentar sih pulang nih. Iya rencana iya. Iya. Tapi kalau ada opportunity yang lebih besar di Padang kayak di Padang sih. Jadi saya bisa mendiamkan dia ya. Tapi Diva mungkin yang menjadi perhatian utama untuk di Padang, di Sumatera Barat deh. Apa sih sebenarnya kekurangan dari stand up comedian awak? Atau ada nggak sih yang menurut Diva sih dulu? Apakah memang pure hanya sekedar logatnya saja atau memang susunan materi itu masih kurang kurang nendang, kurang punchline itu gitu? Apa ya bang ya? Kayak dari segi bahasa salah satunya ya mungkin justru mungkin dari segi lucu ya mungkin nggak kalah jauh dari komik-komik daerah komik-komik di luar Sumatera lah ya cuman masalahnya di bahasa kini banyak tipe jokes di stand up Padang itu yang hampir sama. Nah itu kendalanya di Padang ini tuh. Jadi ada sebuah topik gitu kan, sebuah topik yang dibahas. Nah tipe-tipe jokes itu hampir sama saja itu komik di Padang tuh gitu. Ibaratnya membuat tema itu sih rasanya gitu kan? Ya kini ada kayak gitulah di stand up Padang gitu. Mungkin salah satu ciri khas yang paling identik lah yang harus dicari di stand up Padang. Itu pun menjadi salah satu harapan Diva bisa menjadikan mencari ciri khas tersendiri gitu kan untuk para stand up comedian. Tapi Wak berharap kayaknya
sebenarnya lah ada beberapa komik yang layak untuk ke nasional. Iya. Ya, cuman mungkin ada beberapa pertimbangan. Mungkin jadi komik-komik di Padang itu bang beda sangat beda sama komik-komik yang di Jawa yang temui ya. Contohnya di Malang itu komik tuh banyak mahasiswa bang. Oh, mahasiswa. Jadi waktunya untuk mengoprek-oprek sebuah materi keresahan tuh ada. Banyak waktunya. Sedangkan di Padang tuh beda. Di Padang tuh kini hampir 90% komika Padang itu bekerja. Berhancur aja Bang. Berhancur. Jadi kayak berkeluarga. Bahkan komik stand up Padang itu 26 orang bang. 26 orang kini aktif dan non aktif ya. Yang mahasiswa tuh cuma 2 orang ya bang. 2 orang ya. Iya. yang pikirannya masih aman kan, cuma 2 orang, selebihnya banyak belum pikiran. Banyak komika Padang yang harusnya lah bisa ke nasional, cuman banyak yang bekerja, mungkin ada anak istri yang harus ditinggalkan begitu. Jadi banyak pertimbangan lah sebenarnya. Mungkin dipersiapkan di tahun tahun besok kayak adalah dari stand up Padang ke nasional gitu. Cuman ya itulah banyak pertimbangan lah dari ya, kita teman-teman. semua berharap lah ya untuk komika Padang makin sukses. Mungkin mana tahu bisa berkecimpung juga di stand up komedi nasional maupun internasional. Amin. Dan terima kasih juga atas perbincangannya. Menyenangkan sekali. Jadi berbagai macam pembahasan kita bahas, dan di sana yang di rumah jangan lupa tonton tadi podcast saya Motako setiap hari Senin dari Selasa pukul balik atau jam 2 siang hanya di TVRI Sumatera Barat. Abu Oscar juga kawan sadanya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan lain di sana, dan bye bye. See ya.